WG Chinese Braille. Seperti pelangi yang datang setelah hujan, channel ini akan membantu kamu menulis huruf pinyin menjadi huruf Braille Mandarin. Yeay! Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Kanedi. Hari ini kakak akan membantu kalian untuk belajar Braille Mandarin nih sama-sama. Tapi kalian ingat nggak kalau misalkan tulisan Braille itu terdiri dari satu kotak berapa titik? Ayo, ingat nggak? Jadi teman-teman semua, siswa yang tunanetra ataupun orang-orang yang tunanetra memerlukan pengganti sebagai tulisan yang bisa dibaca oleh tunanetra. Nah, kalau mereka kan tidak bisa melihat tulisan awas atau tulisan tercetak di media yang biasa kita lihat nih. Nah, kalau tunanetra itu membaca dengan menggunakan tangan. Nah, untuk satu hurufnya itu dia berbentuk kotak yang terdiri dari 6 titik. 6 titik itu terdiri dari 2 baris. Baris yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sebelah kiri terdiri dari 3 titik dan sebelah kanan terdiri dari 3 titik. Sekarang kita hitung ya. Kalau untuk membaca, dari sebelah kiri itu adalah titik pertama itu titik 1, yang di bawahnya titik kedua, dan yang di bawahnya lagi titik ketiga. Yang di sebelah kanan ini titik 4, 5, dan 6. Untuk Braille Mandarin maupun Braille Latin dibacanya sama titiknya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah ingat ya? Sekarang untuk kedepannya kakak bakal banyak bicara tentang titik-titik pembentuk dari masing-masing huruf Braille Mandarin. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu materi 1-3 tentang huruf konsonan pada Braille Mandarin. Let's go! Nah, pelajaran huruf konsonan kali ini akan kakak bagi menjadi 3 bagian. Tapi sebelum masuk ke bagian menulis, kita harus tahu dulu pelafalan dari masing-masing huruf konsonan. Oke, kakak jelaskan dulu bagian pertama ya. Yang bagian pertama itu ada huruf B, P, M, F, D, T, N, dan L. Oke, bagian pertama ada B, P, M, F, D, T, N, L. Sekarang kita belajar pelafalannya dulu. Kalau huruf B disebutnya P, P, P. Kalau huruf P disebutnya P, P, P. Kalau huruf M disebutnya M, M, M. Kalau huruf F disebutnya F, F, F. Sekarang huruf D dibacanya adalah T, T, T. Huruf T dibacanya T, T, T. Huruf M dibacanya N, N, N. Huruf L dibacanya L, L, L. Sekarang kita masuk ke bagian 2 ya. Di bagian 2 terdiri dari huruf G, J, K, Q, H, sama X. Oke? Yang pertama itu huruf G. Disebutnya ke, ke, ke. Sekarang huruf J. Disebutnya ci, ci, ci. Huruf K dibacanya ke, ke, ke. Huruf Q dibacanya ci, ci, ci.
Huruf H dibacanya he, he, he. Huruf X dibacanya si, si, si. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ada huruf ZH, CH, SH, Z, C, S, sama R. Oke, kita mulai dari ZH ya. ZH dibacanya Z, Z, Z. CH dibacanya C, C, C. SH dibacanya sh, sh, sh. Z dibacanya z, z, z. C dibacanya c, c, c. S dibacanya s, s, s. Dan yang terakhir huruf R dibacanya r, r, r. Oke, jadi ada 3 bagian ya. Sekarang kita masuk ke huruf Braille Mandarinnya. Untuk huruf Braille bagian pertama, tadi kan ada huruf B, P, M, F, D, T, N, L. Semuanya sama seperti penulisan huruf Latin. Oke, kita mulai dari huruf pertama. B atau P terdiri dari titik 1 dan 2. Titik 1 dan 2. Sekarang huruf P atau dibacanya P terdiri dari titik 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Sekarang M atau M terdiri dari titik 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Sekarang F. F terdiri dari titik 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Sekarang huruf D atau dibacanya T. Itu terdiri dari titik 1, 4, 5. 1, 4, 5. Huruf T atau dibacanya T. T itu terdiri dari titik 2, 3, 4, dan 5. 2, 3, 4, dan 5. Sekarang huruf M atau dibacanya D. Terdiri dari titik 1, 3, 4, dan 5. 1, 3, 4, dan 5. Dan terakhir huruf L dibacanya L. Terdiri dari titik 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Kalau kecepatan kamu bisa ulang ke menit-menit sebelumnya ya. Bisa diulang nanti. Pada intinya di bagian pertama sama semua seperti huruf Latin. Tentunya kalian udah hafal dong titik-titiknya seperti apa. Sekarang kita masuk yuk ke bagian kedua. Nah, bagian kedua ini sebenarnya gampang, tapi kamu harus ingat selalu. Karena ada huruf yang sama titiknya. Jadi, huruf G dan huruf J memiliki titik yang sama dalam Braille Mandarin, yaitu titik huruf G. Sedangkan pelafalannya berbeda kan? Tadi kalau G itu pelafalannya ke, kalau J itu di pelafalannya di ci gitu. Jadi kalau baik ke atau ci itu titiknya sama-sama titik G pada huruf Latin, yaitu titik 1, 2, 4, dan 5. 1, 2, 4, dan 5. Jadi kalau ke titiknya 1, 2, 4, 5. Ci juga sama 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 ya. Nah, itu G sama J samanya. Sekarang yang kedua itu yang sama lagi adalah huruf K sama Q. K sama Q ini sama hurufnya itu titiknya titik huruf K pada huruf Latin. Kalau K itu kan tadi dibacanya ke ya. Kalau Q-nya dibacanya ci.
Jadi ke sama ci titiknya itu sama-sama titik 1 sama 3. 1 sama 3. Oke? Kalau ke titiknya 1 3, kalau ci titiknya 1 3 juga. Oke, yang terakhir H itu sama dengan X. H sama dengan X. Jadi titik yang dipakai itu adalah titik H. Oke, kalau H kan tadi dibacanya H. X itu dibacanya Shi. Jadi titiknya itu titik 1 2 5. Jadi kalau dibilang H titiknya adalah 1 2 5 dan Si itu titiknya adalah 1 2 5 juga. Itu untuk bagian kedua. Nanti kalian ulang lagi ya. Oke, sekarang yang bagian ketiga. Bagian ketiga ini terdiri dari 7 huruf. ZH, CH, SH, ZC, S sama R. Oke, untuk ZH tadi kan pelafalannya adalah Z. 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 Z itu titiknya sebenarnya kamu mungkin pernah menuliskan ini, tapi khusus untuk ZH, CH, dan SH ini titiknya sebenarnya mirip-mirip sih, tapi ya berbeda gitu. Kalau ZH ini titiknya adalah titik 3 dan titik 4. Dibacanya Z. Z titiknya 3 dan 4. 3 dan 4. Z titiknya 3 dan 4. Kalau C itu titiknya adalah huruf Q. Titik 1 2 3 4 5. Jadi 1 sampai 5. CH atau C itu di titik braille-nya adalah 1 2 3 4 5. Nah, sekarang kalau S itu adalah S kebalik. S kebalik. Kebaliknya gimana? Kalau S biasa kan titiknya 2 3 sama 4. 2 3 4 betul. 2 3 4. Tapi kalau SH titiknya adalah 1 5 6. 1 5 6. 1 5 6. S titiknya adalah 1 5 6. Sekarang Z, C dan S titiknya sama seperti huruf Latinnya. Kalau Z berarti 1 3 5 6. Dibacanya adalah Z. Z. Z titiknya adalah 1 3 5 6. Kalau C atau C itu titiknya adalah 1 4. Gak berubah. 1 4. 1 4. Kalau S titiknya adalah 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. Nah, yang terakhir adalah R atau R. Ini agak beda. Kalau R biasa itu kan titiknya 1 2 3 5. Kalau R yang di bahasa Mandarin itu titiknya itu J kebalik. J kebalik itu berarti 2 4 5. Nggak J kebalik deh, J beneran 2 4 5. sorry 2 4 5 ya. Oke. Mungkin kalau misalkan tadi kakak kecepatan, kamu bisa review lagi ke materi sebelumnya, menit-menit sebelumnya. Untuk materi konsonan hari ini, kita tadi review dulu sebentar ya. Kita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah B, P, M, F, D, T, N, L. Bagian yang kedua adalah G atau J, K atau Q, H atau X. Dan yang terakhir ada ZH, CH, SH, Z, C, S, dan R. Oke, kita sebut lagi pelafalannya dari ulang ya. P, P, M, F, T, T, N, L, K, C, H, C, H, S, Z, C, S, S, Z, C, S, dan R. Oke, sekian materi hari ini. Kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya tentang huruf vokal pertama. Sampai bertemu di video selanjutnya. Xie xie.